Raju, absen 26. Saya Kak Yunasa Dewi, nomor absen 16. Baik, jadi dalam rangka memenuhi tugas mapel agama Hindu kelas 11-2, di sini kami dari kelompok 3 pada bab Darsana, yaitu Mimamsa Darsana dan Vedanta Darsana. Melalui Mimamsa Darsana dan Vedanta Darsana, kita dapat mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Hidup Sang Hyang Widi Wasa melalui sarana upacara. Baik teman-teman, jadi di sini kami akan membuat sarana upacara yaitu Banten Pejati dan juga Banten Sode. Sebelum kita lanjut lebih rinci lagi mengenai Banten Pejati dan Banten Sode, di sini kami akan mengulas mengenai Mimamsa Darsana dan juga Vedanta Darsana. Baik, kalian penasaran? Langsung saja kita simak penjelasan selanjutnya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ibu Stiga Bunga Julantari, nomor absen 7 dari kelas 11-2. Di sini saya bersama dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Komang Ayurla Putri, absen 23 dari kelas 11-2. Nah, pada kali ini kami akan menjelaskan mengenai bagian dari Sat Darsana. Kami mendapatkan 2 bagian, yakni Mimamsa Darsana dan juga Vedanta Darsana. Nah, kedua bagian dari Sat Darsana ini memiliki arti yang agak mirip tapi sedikit berbeda. Nah, untuk itu saya akan menjelaskan mengenai Mimamsa Darsana dan juga Ayu menjelaskan mengenai Vedanta Darsana. Nah, Mimamsa Darsana merupakan filsafat agama Hindu yang mengajarkan untuk mendapatkan dharma dengan melakukan ritual-ritual. Nah, filsafat ini juga didirikan oleh Maharishi Jaimini, atau dapat dikatakan Jaimini yang mendirikan atau menyusun bagian dari Mimamsa Darsana, tapi itu yang dulu, pada zaman dulu. Nah, Mimamsa Darsana juga mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan zamannya. Nah, Mimamsa Darsana ini juga menjelaskan bahwa jika ingin mendapatkan dharma, kita akan melakukan ritual-ritual di dalam agama. Nah, Mimamsa Darsana ini juga dapat disebut sebagai mencari pengetahuan dengan melakukan interpretasi dan juga mencari dengan cara yang logis juga sistematis. Nah, Mimamsa Darsana ini juga dapat dikatakan sebagai Purwa Darsana. Itu adalah penjelasan singkat mengenai Mimamsa Darsana dan juga akan dilanjutkan oleh teman saya, Ayu, mengenai Vedanta Darsana. Baik, Vedanta Darsana merupakan salah satu 6 aliran utama atau filsafat Hindu yang pemahamannya berfokus pada kehidupan realita tertinggi, yaitu Atma dan Brahman. Pendiri dari Vedanta Darsana ini adalah Maharishi Vyasa. Nah, itulah mengenai makna dari Mimamsa Darsana dan juga Vedanta Darsana. Nah, keduanya merupakan filsafat agama Hindu yang disebut sebagai Sat Darsana. Nah, untuk itu kami akan lanjut mengenai penjelasan berikutnya yang akan dilakukan oleh teman kami mengenai Banten yang kami diskusikan dan yang telah kami buat. Nah, jika kalian penasaran, tunggu penjelasan dari teman kami berikutnya. Halo teman-teman semua. Nah, kembali lagi di sini kami akan menjelaskan tentang apa itu makna tentang Pejati dan Banten Sode. Oke, tetapi sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Igusti Ayu Andinita, nomor absen 4 dan bisa dipanggil Anggi, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Komang Risma Okaviani, saya kelas 11-2 dan nomor absen 27. Baik, terima kasih Risma atas perkenalannya. Nah, jadi di sini saya akan mengawali tentang apa sih itu makna Pejati secara umum. Nah, Pejati itu adalah bentuk persembahan untuk tradisi Hindu di Bali, yang dimana persembahannya ini bertujuan untuk mengaturkan keselamatan, kerahayuan, yang dimana itu terjadi karena kita mengingat tentang adanya ide Sang Hyang Widi Wasa, yang betul sekali ya Risma. Nah, juga di dalam kata Pejati itu diawali dengan kata Pejati, yang dimana Pe sebagai awalan dan jatinya yang memiliki arti, yang dimana jati itu adalah bersungguh-sungguh. Nah, jadi dari kata bersungguh-sungguh ini, yaitu yang dimana dimaksudnya adalah bersungguh-sungguh dalam kita berdoa atau meminta pengampunan, keselamatan, dan kerahayuan kepada ide Sang Hyang Widi Wasa itu sendiri. Nah, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan tentang apa sih itu makna Pejati, dan akan dijelaskan oleh Risma. Terima kasih Anggi. Baik semua, di sini saya akan menjelaskan makna dari Banten Sode. Nah, seperti yang kita tahu, umat sedharma Bali, umat Hindu di Bali akan melaksanakan sembahyang atau membuat Banten yang namanya Sode. Nah,
Seperti yang kita tahu, ibu kita di rumah pasti akan membuat sarana Banten yang namanya sode. Nah, apa sih makna dari Banten sode itu sendiri? Banten sode itu memiliki makna yaitu sebagai penghormatan, pemuliaan, dan juga sarana sujud terhadap Ida Sang Hyang Widiwasa dan penghormatan terhadap leluhur yang sudah mendahului kita. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Ani. Oke, terima kasih ya Risma atas penjelasannya. Nah, jadi di sini kami sudah menyampaikan tentang apa sih itu makna dari Pejati dan makna tentang Banten sode. oh ya Banten Sode ya, terutama ya teman-temannya. Nah, jadi mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dan mohon maaf apabila kami ada kesalahan kata atau kesalahan dalam pengucapan artian yang kami telah sebutkan tadi. Nah, jadi kami di sini akan pamit undur diri dan terima kasih semua. Halo Halo teman-teman semua. semuanya. Perkenalkan, nama saya Putu Melani, nomor absen 34, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Madito Wijakusuma, absen 30. Nah, setelah pembukaan tadi, kita akan lanjut ke proses pembuatan Banten yang pertama, yaitu Banten Pejati. Dalam Banten Pejati terdapat yang namanya Daksina. Daksina adalah Banten yang umum dalam upacara Hindu di Bali. Simbol dari Hyang Guru, Hyang Tunggal, dan Hyang Wisnu. Menurut lontar Yadnya Prakerti, Daksina merupakan tempat persemayaman Ida Sang Hyang Widiwasa yang disebut juga Yadnya Padmi. Adapun unsur-unsur dalam Daksina, yang pertama yaitu serambang atau lambang bumi. Yang kedua yaitu tapak dara, merupakan simbol keseimbangan. Yang ketiga yaitu kelapa, melambangkan matahari. Yang keempat, pangu, melambangkan kekuatan Siwa Baruna. Yang kelima yaitu tingkih. Tingkih melambangkan kekuatan Sang Hyang Trenggana. Yang keenam yaitu telur. Telur melambangkan bulan. Yang ketujuh yaitu gegantusan. Gegantusan melambangkan Sadrasa atau kekuatan Dewa Indra. Yang kedelapan yaitu benang tebus putih melambangkan langit. Yang kesembilan yaitu pepeselan. Pepeselan melambangkan 5 dewa. Yang kesepuluh yaitu canang genten atau canang sari yang melambangkan kesejahteraan atau 5 penjuru mata angin. Dan yang terakhir yaitu Mismolo yang melambangkan keabadian. Banten kedua yang terdapat dalam Pejati yaitu Sodan. Sodan ini menggunakan alas berupa ceper atau taledan. Di atas alas tersebut berisi 2 buah penak yang merupakan lambang dari danau dan lautan atau Purse dan Pradana. Terdapat pula rerasmen yang alasnya dapat memakai ceper kecil. Kemudian terdapat rake-rake. Lalu di atasnya diletakkan sampean plaus yang berbentuk segitiga yang dilengkapi dengan porosan, bunga, kembang rampe, dan miik-miikan. Sodan ini merupakan fungsi sebagai bentuk suguhan kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa. Banten ketiga yang terdapat dalam Banten Pejati yaitu Tipat Kelanan. Tipat Kelanan adalah ketupat nasi yang berjumlah 6 buah yang diikat-ikat dua dengan menggunakan alas berupa tamas. Tipat Kelanan ini merupakan simbol pembersihan dan penyucian terhadap satripu. Banten keempat yang terdapat dalam Banten Pejati yaitu Banten Peras. Secara umum, Banten Peras berfungsi sebagai mengesahkan sesuatu karena kata peras berarti sah atau resmi. Kata peras juga diidentikan dengan kata praside yang berarti berhasil. Dalam lontar Yadnya Prakerti, peras merupakan lambang dari Sang Hyang Triguna Sakti. Demikian juga halnya dalam penyelenggaraan Pemerlina Banten. Disebutkan peras sebagai pemulihan hati, artinya kembali ke hati. Banten yang kelima yaitu
Banten Canang Ajangan adalah banten yang digunakan dalam perayaan Hari Raya Kuningan. Canang Ajangan Kuningan memiliki sedikit perbedaan dengan Canang Ajangan Galungan. Canang merupakan persembahan kecil umat Hindu seperti canang sari yang diberikan kepada para dewa sebagai bentuk rasa syukur atas keseimbangan dan kedamaian di dunia. Banten Pejati atau Banten Prasdaksina memiliki makna sebagai sarana untuk menyatakan kesungguhan hati dalam melaksanakan upacara dan memohon dipersaksikan. Banten ini merupakan banten pokok yang sering digunakan dalam panjayatnya oleh umat Hindu di Bali. Daun sebagai alas pada Banten Pejati memiliki makna keharmonisan dengan alam dan rasa syukur kepada Ibu Pertiwi. Pisang melambangkan ketekunan, keberanian, dan kesederhanaan dalam menjalani kehidupan. Buah memiliki makna kesuburan, kelimpahan, dan kesejahteraan. Kehadirannya adalah ungkapan syukur atas anugerah hasil bumi. Telur melambangkan awal mula kehidupan dan kesucian. Tumpeng soda memiliki bentuk yang tidak lancip, melambangkan keseimbangan dan kerendahan hati. Jajan tradisional Bali memiliki makna kemakmuran dan rasa manis dalam kehidupan. Canang sari adalah persembahan kecil yang memiliki makna rasa syukur, penghormatan, dan doa kepada Ide Sang Yang Widi Wasa. Sampian adalah anyaman dari janur yang memperindah persembahan, melambangkan keindahan, ketulusan, dan kreativitas. Nah, itu dia video dari kelompok kami mengenai Mimamsa Darsana dan Vedanta Darsana melalui pembuatan banten yaitu Sode dan Pejati. Selanjutnya kita akan lanjut ke bagian kesimpulan. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Putu Bayi Pranita, nomor absen 33. Saya Kadagus Mahardika, absen 14. Saya Gusta Gunta Ajana, absen 12. Baik, untuk kesimpulan yang dapat kami sampaikan, dari hasil pembuatan video yang telah kami buat ialah kami mendapatkan beberapa wawasan baru, yaitu tentang cara pembuatan, serta langkah-langkah dalam pembuatan banten pejati, serta banten sode. Sode merupakan bentuk dari penghormatan, pemuliaan serta sujud terhadap Ide Sang Yang Widi Wasa dan leluhur kita. Pejati sendiri merupakan pencerminan kesungguhan hati umat Hindu dalam melaksanakan upacara. Sekian kesimpulan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika kami ada salah kata. Kami tutup dengan Payara Mesanti. Om Santi 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 Om.